Hai semuanya, Mauli di sini. Bagi kalian yang baru masuk dan baru tahu dan baru bergabung di channel aku, nama aku Mauli. Aku tinggal di Kota Blitar, Jawa Timur. Kota yang kecil tapi tentram dan aman, insya Allah. Ya, di video kali ini aku bakalan bercerita sedikit tentang pengalaman kehidupan aku di masa lalu. Jadi di tahun 2015, yang dimana pengalaman hidup yang aku alami tersebut mungkin ya bisa dikatakan ada campur tangan Tuhan. Bisa mungkin juga karena kebetulan atau karena aku sebenarnya juga nggak tahu sih. Ini yang aku rasakan, karena kadang-kadang kalau kamu menjalani kehidupan gitu kayak kamu ngerasa Tuhan itu benar ngeliat kita nggak sih, Tuhan tuh bener-bener kayak campur tangannya tuh bener ada nggak sih. Kejadian yang ada di masa lalu itu ngebuat bahwa aku bener-bener percaya bahwa di dalam kehidupan kita itu pasti akan ada campur tangan Tuhan yang secara tidak sengaja kita lalui. Kita dipertemukan juga dengan kejadian-kejadian yang kadang-kadang mungkin ataukah ini kebetulan atau bukan, ataukah mungkin ini bener-bener ya udah jalannya. Jadi kembali di tahun 2015 yang lalu, aku usaha laundry di Jogja. Dan waktu itu aku rencananya tuh mau bareng sama temen, cuma waktu itu setelah ngobrol bareng orang tua lebih menyarankan aku untuk usahanya sendirian, karena teman aku ini sudah usaha laundry udah lama gitu. Jadi aku dapat cerita-cerita dan masukan juga dari dia. Akhirnya menurut orang tua aku usahanya sendiri aja, karena ditahu kan kalau bersama teman nanti takutnya ada gesekan. Jadinya untuk menghindari gesekan tersebut lebih baik untuk sendiri aja. Aku pergi ke Jogja di tahun 2005, aku perginya berarti 2014 akhir tahun Desember. Aku cari tempat, aku survei tempat, ditemenin temen aku yang lain, bukan yang temenku yang usaha laundry ini. Dapatlah suatu tempat gitu. Jadi itu kayak ruko, tapi semi kayak ruko yang sederhana lah, yang biasa gitu. Cuma dia nggak tingkat, dia hanya satu kayak tempat gitu. Ukurannya berapa ya? Mungkin mirip kayak ruang tamu di dalam rumah orang tua aku ini sih. Cuman dia tuh enaknya sudah ada kamar mandi, terus ada kayak space-nya tuh cukup luas lah. Maksudnya bisa disekat juga untuk kayak aku waktu itu naruh kompor, terus bisa disekat buat kamar. Sampai-sampai teman aku tuh kayak bilang, kamu serius mau tidur di sini? Aku bilang iya, karena untuk menghemat biar nggak ngekos gitu loh. Karena tempatnya lumayan kayak lebar ke belakang gitu, panjang ke belakang, jadi masih bisa dibuat sekat untuk aku tidur di dalam ruko kecil tersebut. Sampai akhirnya ya udah, itu kan akhirnya disekat, terus aku menempati tempat itu. Jadinya ya udah, aku pun tidur di situ. Tapi sebelumnya aku juga masih ngekos, karena kan aku belum ada tempat tinggal ya. Nah, pada saat kosanku sudah habis, aku sudah mulai mempersiapkan persiapan untuk laundry. Aku sudah mulai nggak ngekos lagi, aku sudah mulai tidur di situ. Jadi laundryku tuh misalkan ada di sini ya, agak mungkin 500 meter gitu. Di situ tuh ada kayak distro. Distro tersebut itu tuh kayak ngejual baju-baju olahraga, baju sepak bola juga, tapi juga ngejual kaos-kaos distro buat cowok gitu loh. Dan di situ tuh banyak banget tongkrongan anak-anak cowok, kayak tongkrongan supporter sepak bola Sleman ya. Aku nggak tahu nama sepak bolanya, kayak sepak bola Sleman. Nah, jadi kalau kita ada di suatu tempat kan pasti kita kayak pasti dipantau. Ini orang tuh ngapain aja. Singkat cerita, di suatu malam, jadi waktu itu aku tidur. Sebenarnya aku juga bukan orang yang tidur malam-malam banget sih. Waktu aku masih usaha laundry itu paling juga jam 9:30 atau jam 9:15 aku udah kayak mulai tutup gitu laundrynya. Habis aku tutup itu aku tidur. Nah, pada saat aku tidur, jadi gini, semenjak aku di situ, di ruko itu, aku tuh nggak pernah yang namanya itu kayak digigit nyamuk. Aku tuh nggak pernah. Mungkin aku pernah digigit nyamuk pada saat aku tidur, tapi aku nggak tahu, mungkin tuh nggak pernah terganggu dengan adanya nyamuk gitu. Jadi di suatu malam itu aku tidur, aku lagi enak tidur gitu ya, tiba-tiba aku kayak digangguin sama nyamuk. Dan nyamuk itu cuma satu. Nyamuk itu suaranya keras banget di telinga aku, sampai aku kebangun. Padahal aku tuh nggak pernah tidur kebangun cuma gara-gara dirisihin sama nyamuk. Aku nggak pernah. Cuma waktu itu aku tiba-tiba langsung kebangun. Pada saat aku kebangun, aku udah nggak bisa ngantuk lagi, nggak tahu kenapa. Kebetulan waktu itu aku punya pacarku ini kayak indigo gitu.
indigo ya, dia bukan dukun. Jadi dia indigo. Jadi kebetulan ya sudah, karena aku nggak bisa tidur, aku telepon lah dia. Ternyata dia belum tidur. Aku sebenarnya lupa itu kayaknya kejadiannya hampir tengah malam, kayak setengah 12-an gitu. Enak-enak telepon dia tuh, aku dengar suara. Kan kalau ruko itu pasti kayak pintunya itu pintu yang ditarik itu, yang berisik gitu. Jadi pada saat aku telepon, aku tuh kayak inget banget nada aku ke dia tuh bilang gini, kok kayak ada suara-suara ya. Aku cuma bilang gitu, cuman aku tuh nggak ngeh kalau ada orang di luar laundryku tuh. Aku pikirnya oh mungkin tuh kucing yang senggol-senggol pintu, aku gitu, masih positive thinking aja. Jadi tengah malam gue sambil telepon gitu, kok kayak ada suara ya. Ya udah, aku kayak berdiri bangun gitu dari tempat tidur itu ke tempat laundry. Di tempat laundry itu ada meja gitu dan kursi, aku duduk di situ, terus aku nyalain lampu, terus sambil telepon-teleponan aja. Jadi aku telepon-teleponan, terus aku hidupin lampu, aku duduk gitu di depan kursi meja itu, di kursi aku duduk sambil teleponan sama pacarku waktu itu yang indigo. Sambil telepon-teleponan paling lama aku duduk 5 menit gitu. Tapi waktu itu terus suara itu sempat hilang gitu. Pacarku bilang kayak, ya aku nggak tahu, kan dia indigo ya, dia tuh bisa nebak isi hatiku, tapi itu beneran guys. Terus dia kayak bilang, ah itu cuma perasaanmu aja, dia bilang kayak gitu. Dia kayak menenangkan aku gitu, mencoba menenangkan. Jadi kayak waktu itu aku telepon-teleponan 5 menit, terus aku kayaknya aku mulai ngantuk lagi. Ya udah aku tidur. Ya udah aku tidur dulu, aku matiin lampu lagi, aku tidur. Dan alhamdulillahnya aman sampai besok pagi. Nah sampai besok pagi pun aku belum tahu kalau ternyata aku emang hampir dirampok. Aku belum tahu mas ya. Jadi pada saat aku mau keluar, aku maghrib itu kan keluar. Ini udah yang hari besoknya, terus sampai di maghrib ya aku keluar, aku nutup pintu ruko itu, aku pergi cari makan sama pacarku itu. Balik lagi, ruko itu tuh nggak bisa dibuka. Jadi aku baru ngeh ternyata kepala kunci pintunya itu sudah copot. Terus aku kan minta tolong sana kanan kiri aku ya, minta tolong. Wah berarti mbak ini apa namanya, kok ada bak mau di ini nih, mau dianu orang gitu. Terus jangan-jangan yang semalam itu, aku gini kan. Terus aku ceritakan, kok bisa jadi yang semalam itu gitu. Terus pacar aku yang indigo tuh bilang, iya sih, dia kayak bilang iya sih, mungkin bisa 3-4 orang ada di sini semalam. Aku kayak, dan selama aku dengan pedenya kayak habis bangun tidur, aku telepon dia, aku nyetekin lampu, aku duduk gini sambil telepon-teleponan nggak jelas gitu, kayak telepon-teleponan semi-semi ngantuk tapi semi-semi melek juga ya. Itu kayak, jadi semalam tuh aku bener-bener hampir dirampok guys. Jadi kayak bener-bener kayak nyamuk itu tuh bener-bener kayak ngebantuin aku. Bener-bener kayak yang kalau dipikir-pikir tuh kayak aneh, kayak itu beneran gak sih, itu kayak kebetulan apa enggak ya. Kayak ya Allah, aku langsung kayak aku sholat itu, aku bener-bener ya Allah terima kasih udah menyelamatkan aku gitu di malam itu. Bayangin aja kalau, soalnya aku nggak pakai gembok ekstra di dalamnya guys, belum pakai, tapi semenjak kejadian itu aku pakai gembok ekstra. Jadi kayak bayangin aja kalau pada saat itu aku nggak kebangun, mungkin aku juga udah dirampok, mungkin aku disekap, aku nggak tahu. Jadi aku tuh kayak habis kejadian itu aku kayak ya Allah, bener-bener kayak aku kayak nggak bisa berpikir, kayak untung aja aku dibangunin sama nyamuk itu. Kalau nggak tahu deh aku ceritanya. Habis itu aku telepon orang tua aku disuruh beli gembok ekstra, terus diperbaikin juga pintunya. Terus aku kayak ya udah, habis itu aku kayak lebih berhati-hati sih. Kalau aku sih berpikirnya itu adalah orang-orang yang ada di distro itu kayaknya, karena kayak gelagat mereka tuh yang kayak, ya bukan gelagat sih, kayak orang, mereka tuh kayak orangnya kan kadang-kadang supporter bola itu kan orangnya agak-agak gimana ya. Karena aku pernah kecopetan guys di kereta api sama supporternya Arema, jadi kayak flashback aja gitu. So ya, jadi itu aja sih cerita yang ingin aku sharing ke kalian. Jadi kalian harus hati-hati juga, dan ingat bahwa di dalam aspek kehidupan kita tuh akan ada campur tangan Tuhan yang nggak akan pernah kamu duga-duga dan nggak akan kamu sangka. So ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye.